Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, aku April Dawidi. Welcome to my channel. Jadi hari ini aku bakalan cerita-cerita atau sharing soal putus cinta dan pendewasaan diri. Tapi kali ini aku bakal sharingnya sambil doing my makeup. So, kita tahu lah ya, dan mungkin beberapa juga udah pernah ngerasain kalau yang namanya putus cinta, patah hati itu sakit banget tuh kan. Hati kita rasanya sedih, kita cuma pengen nangis, hidup kita ternyata nggak seindah yang kita bayangin, pasangan yang sebelumnya kita ekspektasiin adalah yang terbaik ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita. Nah, buat ngadepin itu semua, sekarang aku mau sharing ke kalian gimana sih caranya yang bijaksana untuk menanggapi putus cinta dan patah hati tersebut. Nah, kali ini aku bakalan nge-share tips-tips itu dari salah seorang terapis yang namanya Akira Robinson. Mungkin beberapa kalian juga udah tahu lah ya. Jadi menurut dia itu, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah menerima kalau hubungan kita ini udah berakhir. Nah, di situ kita tuh emang harus atau mau lah ya buat mengekspresikan diri sebagaimana sih kita, dan jujur sama diri sendiri. Artinya kita nggak denial gitu. Kalau kita mau nangis, ya nangis aja. Kita mau marah, ya marah aja. Kita sakit, ya kita akuin sama diri kita kalau hati kita nih lagi sakit gitu. Nah, dengan kita mau accept itu semua atau menerima itu semua, nantinya kita nih akan lebih legowo dan tahu gimana sih caranya kita untuk mendewasakan diri. Dan sebenarnya dengan kita menangis atau menguraikan perasaan sedih kita, emosi-emosi negatif kita, itu tuh udah termasuk cara penyembuhan di step awal gitu loh. Dan kita akan lebih mudah nantinya ke depannya untuk move on. Nah, terus setelah kita udah bisa mulai menguraikan semua perasaan kita, mengeluarkan semua emosi negatif kita, yang kedua itu kita harus bisa introspeksi. Sebenarnya tuh kalau introspeksi tuh ya, banyak banget hal-hal atau aspek-aspek dalam hidup yang membutuhkan introspeksi gitu. Nggak cuma soal hubungan atau putus cinta. Emang sih kalau abis putus tuh rasanya emang pengen banget nyalahin dia. Kayaknya tuh hubungan ini tuh berakhir ya karena salahnya dia, karena dia yang gak bisa komit, gak konsisten sama perasaannya, sama kata-katanya, dan lain sebagainya gitu. Tapi kita juga harus ingat kalau berakhirnya suatu hubungan itu gak cuma disebabkan oleh satu pihak. Kita juga mungkin dan pasti sih berkontribusi dan berbuat kesalahan yang menyebabkan gagalnya hubungan itu gitu. Walaupun mungkin kesalahan yang kita perbuat nih sedikit, tapi tetap aja kita pasti berkontribusi dalam berbuat kesalahan. Makanya kita harus bisa menyadari kalau yang salah bukan cuma dia doang, tapi kita juga. Dengan gitu kita bisa maju ke step selanjutnya, yakni maafin diri sendiri dan juga maafin dia. Kalau kita udah bisa maafin tuh ya, kita jadi lebih legowo, lebih bisa nerima kalau emang kita tuh ternyata nggak cocok loh sama pasangan kita, dan better hubungan ini tuh berakhir. Terus apa? Setelah kita bisa memaafkan dan kita bisa menerima semuanya, kita jadi udah bisa lebih berdamai dengan diri sendiri, dengan mantan pasangan kita, juga dengan situasi kalau emang ternyata terus emang jalan yang lebih baik. Nah, setelah itu, setelah putus nih, kalau saran dari aku, lebih baik kita punya waktu buat diri kita sendiri dulu. Mungkin buat beberapa orang kayaknya tuh move on tuh butuh orang lain gitu. Move on tuh diartikan dengan kita udah bisa jatuh cinta lagi sama orang lain gitu. Tapi kalau menurut aku, dengan kita menjalani hubungan yang baru, terus
ternyata hubungannya juga berakhir lagi dengan kegagalan, itu malah menyebabkan perasaan yang jauh lebih sakit dari sebelumnya gitu. Jadi kalau menurut aku pribadi sih, lebih baik kita emang luangkan waktu untuk diri kita sendiri dulu. Kita nih kan udah maafin, udah bisa damai sama semuanya gitu, sama keadaannya. Artinya kita udah nggak ada waktu lagi nih buat, dan nggak mau lagi buat mikirin mantan kita atau hubungan kita yang udah larut gitu kan. Nah, itu adalah kesempatan buat diri kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Nah, setelah kita tahu nih apa yang kita mau dan kita lebih mengenal diri kita, itu akan berdampak pada diri kita yang semakin dewasa. Istilahnya tuh kita jadi growing lah. Selain growing, karena kita menyikapi putus cinta kita ini dengan hal-hal yang positif atau dengan cara positif, itu kan kita nggak berlarut-larut dalam kesedihan, kita improve diri kita, jadinya kita juga glowing. Jadi setelah putus itu, selain growing, kita juga glowing. Makanya kan banyak ya orang-orang yang habis putus, kok kayaknya kayak makin oke sih dia, kok dia kayaknya makin kece ya. Nah itu tuh karena sebenarnya mereka tuh bisa menghadapi putus cintanya itu dengan bijak gitu. Mereka mau berdamai dengan keadaan, mereka mau menerima semuanya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk take sometimes untuk diri mereka sendiri. Akhirnya mereka jadi orang yang lebih bersinar, asik, lebih growing, lebih glowing dari sebelumnya gitu. Dan kalau kita udah di fase itu, bukan hal yang gak mungkin kan buat kita nemuin pasangan yang lebih baik lagi dan menjalani hubungan yang lebih sehat lagi. Jadi intinya yang mau aku tekanin di sini tuh sebenarnya semua itu balik lagi ke diri kita masing-masing gitu. Mau menghadapi putus cinta itu dengan cara yang positif dan nanti akan berimpact secara positif juga, atau kita mau larut dalam kesedihan dan sibuk ngata-ngatain mantan kita, nyalah-nyalahin mantan kita, dan kita nggak dapet apa-apa. So, makasih banyak udah mau dengerin sharing dari aku. Kalau suka jangan lupa di like dan komen juga. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.